Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairunisya, NIM 2020202134. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang surah-surah dan kandungannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis. Materi pertama tentang surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Al-Fatihah artinya pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Quran atau Induk Al-Quran karena makna ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran secara keseluruhan. Isi kandungan surah Al-Fatihah ini yaitu menjelaskan sifat keutamaan Allah dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang ingin selamat sehingga diberi jalan yang lurus. Al-Falaq artinya waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Surah Al-Falaq ini mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun. Dalam memohon perlindungan, surah Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya yaitu Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Selanjutnya, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kandungan surah Al-Kafirun merupakan dasar sikap toleransi dalam Islam. Surah Al-Kafirun berisi tentang menunjukkan perbedaan sesembahan kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Dalam surah ini juga berisi penolakan tegas atas ajakan bangsa kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Selanjutnya surah Al-Ma'un yang artinya barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kandungan surah Al-Ma'un yaitu menggambarkan sikap manusia yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat serta sikap riya yaitu melakukan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah tetapi untuk mencari pujian. Materi kedua tentang surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin. Al-Ikhlas artinya kemurnian keesaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini menerangkan tentang penegasan bahwa beribadah kepada Allah mutlak harus kita lakukan sepenuh hati dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Allah Maha Esa, Allah adalah sumber segala hal dan tidak ada yang setara dengannya. Selanjutnya surah An-Nasr yang artinya pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. An-Nasr memiliki kandungan yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang sekian lama berdakwah dan berjuang sekalipun harus menghadapi banyak ujian. Surah ini juga menjadi janji Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan pada dakwah tersebut di saat terjadi peristiwa menggembirakan. Selanjutnya surah Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar yaitu Allah telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan sholat, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Selanjutnya surah Al-Fil yang artinya gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil mengandung kisah perang di mana pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Penguasa pasukan gajah ini merasa iri dengan Ka'bah yang ramai dikunjungi umat muslim. Akan tetapi serangannya gagal karena Allah ikut campur dalam rencananya. Selanjutnya surah At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Surah At-Tin mengandung penjelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, baik jasmani dan rohani, dengan bentuk yang indah, ukuran yang berbeda dari makhluk ciptaannya yang lain, menganugerahkan sejumlah potensi yang dilengkapi dengan akal dan nafsu, sehingga manusia bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibanding makhluk yang lainnya. Materi ketiga yaitu tentang surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8 dan 146. Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu pentingnya untuk menuntut ilmu, karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 yaitu mengingatkan bahwa manusia tidak bisa menandingi dan lari dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi tanpa merasa hebat. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kandungan surah An-Nisa ayat 8 yaitu anjuran bersedekah dan selalu berkata baik kepada siapapun. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 146 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 146 ini yaitu mengajarkan untuk ikhlas dalam beramal atau beribadah dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Materi keempat tentang surah Al-Baqarah ayat 153, Ali Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 153 ini adalah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat.
Selanjutnya surah Ali Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kandungan dari surah Ali Imran ayat 134 ini yaitu surah ini menunjukkan sebagian karakter orang yang bertakwa dan mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarahnya. Selanjutnya surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Kandungan dari surah Al-Anfal ayat 27 ini adalah Allah melarang kaum muslimin untuk mengkhianati janji mereka dan wajib mentaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Ahqaf ayat ke-13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Kandungan dari surah Al-Ahqaf ayat ke-13 ini yaitu, janganlah merasa takut dengan tipu daya yang telah lalu, dan jangan pula merasa bersedih dengan kecintaan yang telah lalu, dan semua itu ada balasannya. Materi kelima tentang surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 114, dan Al-Maidah ayat 90 dan 91. Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Adapun kandungan dari surah Al-Furqan ayat 63 ini yaitu, hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa membalas sapaannya itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Dan hamba Allah adalah orang yang selalu zikrullah. Selanjutnya surah Al-Isra ayat ke-27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun kandungan surah Al-Isra ayat ke-27 ini yaitu larangan berperilaku boros atau mubazir. Orang yang melakukan perbuatan boros adalah saudara setan, dan boros itu termasuk kemaksiatan. Selanjutnya surah An-Nahl ayat ke-114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Adapun kandungan dari surah An-Nahl ayat 114 ini yaitu perintah untuk memakan makanan yang halal. Allah telah membagikan rezeki kepada umatnya, dan perintah untuk senantiasa selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan hanya kepada Allah saja kita menyembah. Selanjutnya Quran surah Al-Maidah ayat ke-90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan Quran surah Al-Maidah ayat ke-91 yang artinya, dengan minuman keras dan berjudi itu setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Adapun Quran surah Al-Maidah ini pada ayat ke-90 ini berbicara tentang minuman keras. Di sini ditegaskan tentang keharaman minuman yang memabukkan, berjudi, dan memberi sesaji kepada berhala-berhala. Juga mengundi nasib. Semua itu harus dihindari karena semuanya adalah kekejian. Dari aneka kekejian perbuatan setan. Ayat ke-91 menjelaskan bahwa hal-hal terlarang tersebut adalah saran setan untuk menawarkan kesenangan dan juga kelezatan dari khamar dan berjudi untuk menimbulkan permusuhan, bahkan kebencian dan juga dendam di antara manusia.
Khamar dan judi pula merupakan senjata setan untuk menghalangi manusia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah manusia untuk melaksanakan sholat. Materi keenam yaitu tentang surah Az-Zumar ayat ke-53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Ali Imran ayat 159 dan Al-Hujurat ayat ke-13. Quran surah Az-Zumar ayat ke-53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Ialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isi kandungan dari Quran surah Az-Zumar ayat ke-53 ini adalah perintah untuk bertaubat dan juga optimis. Manusia adalah tempatnya salah dan juga dosa. Namun Allah telah memerintahkan hambanya untuk tetap optimis dan tidak berputus asa. Selanjutnya Quran surah An-Najm ayat ke-39 sampai 42 yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya atau segala sesuatu. Adapun kandungan dari Quran surah An-Najm ayat ke-39 sampai 42 ini adalah bahwa Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang yang mau berusaha keras dan bersungguh-sungguh suatu saat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut, di mana untuk memulai proses tersebut adalah dengan diawali niat. Quran surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Beberapa kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 yaitu Rasulullah memiliki sifat yang lemah lembut, dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata yang kasar dan sikap keras hati. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Berikut ini isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu yang pertama, manusia itu diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya, keberagaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Selanjutnya, keberagaman itu bukanlah untuk berpecah belah, tetapi untuk saling mengenal. Selanjutnya, seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan manusia tersebut.